Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bab tasrif ya. Bab tasrif yang minggu kemarin tertunda. Alhamdulillah sekarang kita akan melanjutkannya. Kemarin kita membahas bahwa bagian fiil itu ada fiil sulasi, ada fiil rubai, ada mujarod, ada juga mazid, ada salim, ada ghair salim. Yang kita akan bahas sekarang adalah sulasi mujarod. Sulasi mujarod yang salim, artinya 3 hurufnya asal, belum ditambah huruf zaidah yang lain, serta selamat dari hamzah, dari tad'ib, dari huruf ilat. Di sini dikatakan ammas sulasiyul mujarradu, adapun sulasi mujarrad, fa in kana madihi ala fa'ala, apabila fi'il madinya wajan fa'ala maftuhal aini, dengan fathah ain fi'ilnya, fa mudhari'uhu, maka fi'il mudhari'nya ala yaf'ulu, dengan domah ain fi'ilnya, au yaf'ilu, atau kasroh ain fi'ilnya. Contoh nasoro yansuru wa doroba yadribu. Di sini dijelaskan bahwasanya sulasi mujarrad, jika fi'il madinya wajan fa'ala, ini wajan fa'ala, maftuhal aini, fathah ain fi'ilnya, fa'ala. Yang disebut ain fi'il yang mana? Ain fi'il. Ain yang kedua, yang pertama apa namanya? Fa fi'il. Jangan lupa ya, fa fi'il. Yang kedua ain fi'il. Yang ketiga lam fi'il. Di sini kita kasih contoh. Nasoro, mana yang menjadi fa fi'il? Nah, yang disebut ain fi'il so, yang disebut lam fi'il ro. Jadi kalau ain fi'ilnya maftuhal ain, fathah ain fi'ilnya ini, sodnya fathah, ainnya fathah, fa mudhari'uhu, nanti datang ke dalam fi'il mudhari'nya. Ini fi'il apa ini? Fi'il madi. Sulasi, rubai, sulasi artinya 3 hurufnya ya. Mujarrad apa majid? Mujarrad artinya mujarrad belum diberi tambahan huruf yang lain ya. Salim apa ghair salim? Nasoro salim artinya selamat dari apa? Satu dari hamzah, 2 tad'if ya, tasdid itu kan, 3 dari huruf ilat, yaitu apa? Alif, wawu, ya. Nah, di sini bersih, tidak ada hamzah, tidak ada tasdid, tidak ada huruf ilat. Maka tidak salah lagi, ini adalah fi'il sulasi mujarrad salim. Nah, jika ain fi'il madinya fathah, maka datang kepada fi'il mudhari'nya bisa yaf'ulu, domah ain fi'il madinya. Nah, sekarang kita ketahui dulu yang membedakan fi'il madi dengan fi'il mudhari. Apa sih? Kalau fi'il madi itu hurufnya 3 asal. Kalau fi'il mudhari'nya ada tambahan huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah itu huruf mudhari yang jumlahnya ada berapa?
ada 4, 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, 4 ta. Dikumpulkan dalam wajah lafaz ana itu ya. Ana itu. Hamzah, nun, ya, ta. Fathah semua. Ini huruf mudharaah ya. Huruf mudhari ini 4. Nasara menjadi yaf'ulu. Jadi yaf'ulu, yansuru. Sama enggak dengan yaf'ulu? Sama apanya? Sama apanya? Sama harokatnya, bukan hurufnya yang sama, harokatnya. Kalau hurufnya beda. Yaf'ulu ini ya, betul sama. Yang keduanya nun, ini fa, beda. Yang ketiga shad, ini ain. Yang 4 ro, ini lam. Yang sama itu adalah harokatnya. Ini fathah, itu pun fathah. Ini sukun, ini sukun. Ini domah, ini domah. Ini domah, ini domah juga. Nah, itu yang disebut wazan. Ini adalah wazan, ini adalah mauzun. Ini yang menimbang, ini yang ditimbang. Ini timbangan, ini yang ditimbang. Fa'ala, nasoro, sama kan? Fathah, 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 sama. Hurufnya beda. Jadi kalau fa'ala masuk ke dalam mudhorenya dhammah ain fi'il madinya. Yansuru, mana ain fi'il madinya? Ain fi'il mudhorenya mana? Dalam kalimat, dalam lafaz yansuru, mana yang disebut ain fi'il? Huruf apa? Huruf apa? Shad. Ain fi'il. Ini huruf apa? Huruf mudhari ya, ini ada ya. Ini kalau dikasih domir, a adalah ana, nun adalah nahnu, ya adalah huwa, ta adalah anta. Ini maknanya saya atau aku. Ini maknanya kami. Ini maknanya dia. Ini nama maknanya kamu ya. Ana, nahnu, huwa, anta. Yansuru. Nasoro mempunyai arti menolong. Menolong. Kalau sudah ada ya, yansuru, berarti artinya apa? Sedang menolong. Betul, sedang menolong. Tapi siapa yang menolong itu? Huwa. Artinya dia. Yansuru, dia sedang menolong. Kalau nasoroto artinya apa? Menolong, telah menolong. Jadi kan kemarin sudah dibahas bahwa zaman ada berapa? Fi'il madi, kalimat fi'il itu adalah kalimat yang mempunyai arti di dalam kalimat tersebut dengan dibarengi dengan salah satu zaman yang 3. Baik zaman madi, zaman hal, atau zaman istiqbal. Zaman madi artinya apa? Zaman yang telah lalu ya, masuk ke dalam fi'il madi. Nasoro, telah menolong. Yang kedua zaman hal, masuk kepada fi'il mudhari. Artinya apa? Zaman sedang. Yansuru, sedang menolong. Yang ketiga ada zaman istiqbal atau zaman mustaqbal yang masuk kepada fi'il amr atau fi'il nahi. Contoh unsur, maknanya tolonglah. Sudah belum nolongnya? Tolonglah, sudah belum nolongnya? Belum. Itu zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Setelah kita perintah tolonglah, baru ada gerakan menolong ya. Istiqbal atau mustaqbal. Fa'ala, nasoro, masuk ke
yansuru. Jadi wazannya itu fa'ala bisa masuk ke wazan yaf'ulu bidomil aini, domah ain fiilnya, au yaf'ilu, atau wajan yaf'ilu, kasroh ain fiil mudhari'nya. Jadi kalau ada kalimat fiil yang wajannya fa'ala, fathah tiga-tiganya, nanti datang ke dalam fiil mudhari'nya bisa yaf'ulu atau yaf'ilu. Tiga. Nanti tiga, tapi yang ketiga ada syarat. Jadi masuk ke yaf'ulu atau yaf'ilu. Nah, contoh lagi. Bisa, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau yang ke satu, yang kedua tidak ada syaratnya, bebas. Kita bikin kalimat apa saja bebas. Yang penting tiga hurufnya fathah tiga-tiganya. Fi'il mudhari'nya bisa ke sini, bisa ke sini tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, sekarang sama Pak Denny. Ini dimasukkan ke dalam fi'il mudhari'. Sajada. Jadi atau gitu. Ya. Tapi yang masyhur mana? Yang masyhur di kalangan kita bahasa sajadah fi'il mudhari'nya lari kemana? Yasjudu. Jarang ke yasjidu. Sekarang sakaro, masukkan ke dalam fi'il mudhari'nya jadi yaf'ulu jadi yaskuru, atau yaf'ilu jadi yaskiru. Bersyukur. Sakaro telah bersyukur. Sakaro. Yang penting dalam tata bahasa Arab, kalau tiga hurufnya pasti mempunyai arti. Tiga hurufnya pasti mempunyai arti. Sekarang Pak Agus bisa ngasih contoh. Tiga huruf. Jadi sini dulu larinya. Atau yang masyhur mana? Yajlisu. Pak Hudi bisa ngasih contoh? Hah? Karoma. Jadi atau yakrimu. Ya. Pano ngasih contoh? Doroba. Jadi atau boleh. Mas Dayat. Kataba. Jadi atau gitu. Ya. Mudah. Ya. Sing penting tiga hurufnya tiga hurufnya ya. Fathah tiga-tiganya, maka datang ke fi'il mudhari'nya bisa yaf'ulu atau yaf'ilu ya. Bisa yaf'ulu atau yaf'ilu. Banyak. Rokoda. Jadi yarkudu atau yarkidu. Yang masyhur mana nanti? Yarkudu ya. Apalagi? Apa? Hah? Rowaha itu ada syarat itu ya. Nanti bisa lari ke bab ketiga ya. Jalasa sudah tadi kan? Belum? Kalau Sobaro lari kemana? Yasburu atau yasbiru. Tuh ya. Jadi sulasi mujarod kalau fi'il madinya fathah ini. Kalau ininya fathah, yang tengahnya fathah, maka nanti datang ke dalam fi'il mudhari'nya bisa yaf'ulu atau yaf'ilu. Ini timbangannya ya, ini timbangannya. Jadi kita tinggal bikin kalimat, bikin kata yang asal hurufnya 3, tengah-tengahnya fathah. Ya.
tengah-tengahnya patah. Maka nanti kalau bikin fi'il mudhari'nya tinggal milih, bisa masuk ke wazan yaf'ulu atau wazan yaf'ilu. Contoh, nasoro yan suru doroba yad ribu. Ya. Paham? Maksudnya paham Pak sini? Contoh lagi, kataba tadi ya, kataba. Yang disebut ain fiil mana? Ta. Ya, maftuhal aini, ain fiilnya fathah. Ya, ain fiilnya fathah. Ta. Maka nanti datang ke dalam fiil mudhari'nya bisa yaf'ulu jadi yaktubu atau yaf'ilu jadi yaktibu. Yang masyhur adalah yaktubu. Jadi dikasih contoh banyak itu, jangan sampai berfokus sama satu maujun nasoro yan suruh saja. Karena apalnya dalam bab tasrif, bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan, maujunnya nasoro yan suruh nasron. Disangkanya cuma nasoro saja, tidak. Setiap huruf yang ain fiilnya fathah, maka mudhari'nya bisa yaf'ulu atau yaf'ilu. Cuman dalam tasrifan hanya contohnya satu, nasoro yan suruh. Bab pertama, bab keduanya doroba yad ribu. Padahal banyak. Mati kata apa itu jadi mudhari'nya yang tubuh sama yang ibu itu nggak pakai syarat Pak ya? Kalau pakai yang apa pakai syarat apa ya? Kenapa? Kalau jadi mudhari' kan yaktubu ya. Atau yaktibu. Kalau yang taba itu, yang tabu itu harus pakai syarat apa Pak? Kan pakai syarat. Pahala jadi yang dulu bisa nggak pakai syarat apa ya? Kalau dijadikan. Oh, kalau dijadikan jadi pahala yaf'alu gitu. Gini ya, ini kan belum ke sana ya. Wayaji'u. Ini sambungannya. Wayaji'u dan datang ini fa'ala ala wazni yaf'alu. Ini yang ketiga. Datang wajan fa'ala ke wajan yaf'alu. Ini bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, duanya tanpa syarat. Kalau datang ke wajan yaf'alu ini mempunyai syarat. Apa syaratnya? Harus ada salah satu huruf halki di ain fiilnya atau lam fiilnya. Jadi kalau masuk ke wajan yaf'alu harus mempunyai syarat adanya huruf halki di ain fiil atau lam fiilnya. Huruf halki ada berapa? Ada 6. 1 hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 ha, 5 ghain, 6 ho. Ya, jadi wajan fa'ala datang ke dalam fi'il mudhari'nya yaf'alu harus memakai syarat. Apa syaratnya? Ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya menggunakan salah satu huruf halki yang 6 ini. Jadi kita bikin kalimat yang ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya ada huruf halkinya ini. Pak Agus, kenapa hamzah, ha, ain, ha, ghin, ho disebut huruf halki? Karena yang 6 ini makhorijul hurufnya di tenggorokan, hanya beda posisinya. Tenggorokan kan kebagi berapa? 3 ya. Ini kan kita gambar tenggorokan gini.
Ini 3 leher itu, leher halkun itu ya. Ada 3 di sini. Di sini ada gin sama ho, di sini ada ain sama ha, di sini ada hamzah sama ha. Ini dada ya. Makanya disebut ha dada ini ya. Yang besar ini ha dada. Nah, ini yang 6 ini disebut huruf halki, huruf leher, huruf tenggorokan. Karena keluarnya mahorijul hurufnya semuanya ada di tenggorokan. Cuman beda posisinya. Hamzah sama ha sama satu mahroj, aksol halki ya. Tenggorokan sebelah bawah. Ain dengan ha satu mahroj. Di mana? Wastul halki, tengah-tengah tenggorokan. Yang ho sama ghin satu mahroj. Di mana? Adnal halki, tenggorokan sebelah atas. Ini sama mahroj hurufnya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Makanya ghain sama kho kan mirip, sama keluarnya. Ya, kho, gho, nah, sama. Ain ha sama bersih. Hamzah ha. Nah. Jadi kalau wajan fa'ala mau dimasukin ke wajan yaf'alu, maka di dalam ain fiilnya atau lam fiilnya harus ada salah satu huruf halki yang 6 ini. Contoh fataha. Perhatikan, fataha ada apanya? Ada huruf halkinya apa? Di mananya itu? Di lam fi'il. Maka kalau kita menemukan wajan seperti ini, fataha ada huruf halkinya, salah satu huruf halki di lam fi'il, maka nanti datang ke dalam fi'il mudhari'nya tidak ke yaf'ulu atau ke yaf'ilu, tetapi ke yaf'alu. Jadi fataha yaftahu. Yaftahu itu yang di lam fi'il. Sekarang contoh yang huruf halkinya di ain fi'il, di tengah-tengah. Contoh Sa'ala ada apanya? Ada apanya? Ada huruf halki apa? Hamzah. Di mananya? Di ain fiilnya. Maka otomatis kalau ada hamzah di ain fiilnya, jangan dilarikan ke wajan yaf'ulu, jangan sa'ala yas'ulu, atau di yaf'ilu sa'ala yas'ilu, tetapi dimasukkan ke bab yang ketiga, yaitu fa'ala yaf'alu. Jadi sa'ala yas'alu. Monggo, kasih contoh yang sangat banyak. Yang penting syaratnya di ain fiilnya ada salah satu huruf yang 6 ini, atau di lam fiilnya. Contoh bagus lagi apa? Dakhola. Ke fiil madinya, ke fiil mudhari'nya jadi yadkhulu, tetapi yang masyhur apa? Yadhulu ya, itu nanti syad ya. Yaf'ulu. Dakhala yadhulu, masyhurnya yadhulu, lam yadhul, udhul gitu kan, fi'il mudhari apa? Fi'il amrnya udhul, la tadhul. Padahal ada apanya? Ada salah satu huruf halki di mana? Di ain fiilnya. Makanya gini ya.
setiap bola itu bundar. Tetapi tidak setiap yang bundar disebut bola. Artinya apa? Setiap wajan yang wajib dimasukkan, yang harus dimasukkan ke wajan yaf'alu, maka harus mempunyai syarat salah satu huruf halki di ain fi'il atau di lam fi'ilnya. Tetapi tidak semua huruf yang ada ain fi'ilnya, ada huruf halki di ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya dimasukkan ke wajan yang ketiga, yaf'alu. Iya, roja'a yarji'u kan, harusnya yarja'u. Kita tidak bisa menolak, bagaimana terdengarnya dari sana ya. Dari mana? Dari Arab sana ya. Galibnya bahasa di sana kan yarji'u. Yarji'u. Harusnya yarja'u. Di sana itu keluarnya bahasanya yadhulu. Harusnya yadkhulu. Maka datanglah datanglah definisinya setiap yang bundar, setiap bola adalah bundar, tetapi tidak setiap yang bundar adalah bola. Kelereng juga bundar ya. Jadi artinya apa? Setiap yang mau dimasukkan ke wajan fa'ala yaf'alu harus ada salah satu huruf halki di ain fi'il atau di lam fi'il. Tetapi tidak semua huruf yang ada tidak semua kalimat yang ada huruf halkinya di ain fi'ilnya atau di lam fi'ilnya dimasukkan ke wajan yang ketiga. Bingung ya Pak Deni? Bingung nggak? Yang terakhir malah bingung. Yang itu Yarji'u itu ya. Apa ada syarat apa cuma kedengarannya enaknya bikin begitu ya? Nah, jadi kebiasaan dari sananya, kebiasaan dari Arabnya seperti itu, ya kita ngikutin saja gitu kan. Karena apa, ini kan sulasi ya. Nanti di masdarnya pun gitu. Di masdarnya itu enggak sama. Tapi kalau di tasrif yarja'u betul kan? Betul. Roja'a yarja'u. Nah, betul ya. Kalau ditasrifkan. Cuman pengucapannya kita yarji'u itu kita bikin yarja'u kan. Terus ya. dirubah yarji'u kan apa yang disalahkan kan? Secara tasrif salah. Contoh apa kata tadi? Yarji'u itu kalau ditasrif kan salah. Salah, ya harusnya ke yarja'u. Nah, cuman masyhurnya bahasa di sana yarji'u. Nah, kalau misalkan ada PR kita kasih yarji'u disalahkan apa dibenarkan? Disalahkan. Harus ikut wazan. Harus ikut wajan. Harus ikut wajan. Seperti gini. Masjid dengan masjad ya. Masjad. Harusnya sajadah itu kan ke yasjudu larinya kan? Sajadah yasjudu. Yang betul masjid atau masjad? Masjid. Ya. Oh. Masjid atau masjid yang betul? Masjid. Kalau ikut ke bab ke-1. Masjid atau masjid? Mas Udi? Masjidun. Tapi kalau ikut tasrifan kemana? Masjid. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun sajada yasjudu sujudan. Masdarnya beda nanti ya. Masdarnya itu bukan sajdan, tapi sujudan. Ya. Sajada yasjudu sujudan, fahuwa sajidun wadaka masjudun usjud la tasjud masjadun misjadun. Ya. Masjadun artinya apa? Tempat sujud. Masjadun tempat sujud. Kok fiilnya mudorenya ikut bab pertama, tapi masdarnya isim zaman isim makannya ikut bab kedua. Dari awalnya kan sajada yasjudu,
ya, fa'ala yaf'ulu. Setelah isim makannya jadi ke doroba yadribu, madribun, madribun, masjidun, masjidun. Ya. Nah, itu terdengarnya dari sana seperti itu. Tapi ikut kemana? Kalau ikut ke tasrifan, yang betul adalah masjad. Ya. Kalau ikut tasrifan, yang betul adalah masjad, bukan masjid. Ya karena masyhurnya seperti itu, masjid gitu ya, masjid gitu kan. Nah, kalau mau masjid harusnya masuk ke bab kedua, doroba yadribu, sajada yasjidu harusnya. Nah, tapi karena kemasyhuran di sananya bahasanya masjid, ya kita ngikutin masjid. Tetapi bab tasrifannya masuk ke bab fa'ala yaf'ulu, sajada yasjudu. Ya, sajada yasjudu, fi'il amarnya usjud. Tetapi yang jadi masalahnya di isim zaman dan isim makan, kok jadi masjad. Masyhurnya sekarang jadinya masjid. Artinya masjid apa? Tempat sujud ya. Tempat sujud. Cuman kita ada wadah ini ya, disebutlah masjid. Padahal tempat sujud di rumah pun bisa kan bikin. Di kamar kecil namanya apa? Musola ya. Kan kita kan itu ya, bahasanya kita itu pinter ya. Ada musola, ada masjid. Musola artinya apa? Tempat sholat. Masjid artinya apa bedanya? Bedanya apa? Bedanya kata orang kita kecil dan besar ya. Kalau musola kecil, kalau masjid besar gitu kan. Tempatnya fungsinya sama saja. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Gitu. Bisa, bisa. Cuman kalau masjid itu kan tempat yang tidak bisa digunakan untuk yang lain. Masjid itu kan. Dalam Al-Quran kan la masjidun ussisa alat taqwa gitu kan. ya gitu kan, bahasa kita kan aneh kan. Ada langgar, ada suro, ada lagi apa? Ya langgar, suro, musola, bedanya apa? Ya. Langgar, suro, musola, masjid, bedanya apa? Ya. Padahal tidak ada bedanya segi manfaat, segi prakteknya. Langgar untuk sholat, surau untuk sholat, musola untuk sholat, masjid pun untuk sholat. Bukan, itu bahasa kita, bahasa daerah. Ya itu bedanya gitu. Prediksi kita bedanya itu kecil dan besar. Kalau musola hanya untuk sholat berjamaah 5 waktu, kalau masjid ada dipakai Jumatan. Bedanya gitu. Padahal dalam segi artinya ya sama. Musola artinya tempat sholat, masjid tempat sujud. Bedanya langgar surau dengan masjid yaitu kecil, panggung di pinggir empang, ya surau gitu ya. Itu ya. Jadi sekali lagi, amma sulasiul mujarradu, adapun fi'il sulasi mujarrad fa in kana madihi ala fa'ala, jika fi'il madinya wajan fa'ala, ini wajan fa'ala maftuhal aini dengan fathah ain fi'il madinya, fa'ala, nasoro, sajada, doroba, sobaro, terus kataba, syakaro, rokoda, famudori'uhu, maka fi'il mudorenya ala yaf'ulu, wajan yaf'ulu, atau yaf'ilu, wajan yaf'ilu, bidommil aini au kasriha, dengan domah ain fi'il madinya, fi'il mudorenya, au kasriha, atau kasro fi'il mudorenya. Nahu itu apa artinya? Contoh, seumpama, nahu umpama, nasoro yansuru, wadoroba yadribu.
Dan. Dan doroba ribu. Jadi kalau mau dimasukkan ke wajan yap'ulu atau yap'ilu tanpa syarat apa-apa. Wa yaji'u, dan terkadang datang wajan fa'ala ke fi'il mudhari'nya yaf'alu. Yang tadi fa'ala yap'ulu, fa'ala yap'ilu, sekarang yang ketiga fa'ala yaf'alu. Tetapi fa'ala yaf'alu dengan syarat. Apa syaratnya? Setiap wajan, setiap kalimat yang dimasukkan ke wajan fa'ala yaf'alu, maka di ain fi'ilnya atau di lam fi'ilnya harus ada salah satu huruf halqi. Nah ini. Tetapi tidak semua kalimat yang ada huruf halqinya dimasukkan ke bab fa'ala yaf'alu. Contoh, dahola lari ke yadhulu, roja'a lari ke yarji'u. Nah, tapi kalau kita bikin kalimat yang mau dimasukkan ke yaf'alu harus menggunakan salah satu huruf halqi. Tetapi kalau sudah ada, kita menemukan dalam tata bahasa Arab baik Al-Quran atau Al-Hadis, kalau sudah ada kalimat yang ada ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya menggunakan salah satu huruf halqi, maka tidak harus masuk ke yaf'alu, bisa ke yaf'ulu atau ke yaf'ilu. Contoh tadi dahola yadhulu, roja'a yarji'u. Umpamanya ditakdirkan apa? Yarja'u enggak apa-apa ya. Cuman karena kedengaran di sananya masurnya yarji'u, ya kita ikut yarji'u. Kalau kita bikin contoh kalimat ya. Jadi kita masukkan yarji'u kan? Ya. Kalau saya bikin yarji'u salah. Salah kalau ikut tasrifan. Salah. Nah, jadi kalau dikasih imtihan pekerjaan rumah, ya, berilah contoh kalimat yang dimasukkan ke wajan fa'ala yaf'alu, maka wajib mesti harus menggunakan salah satu huruf halqi di ain fi'il atau di lam fi'ilnya. Kalau kita ngarang sendiri, ya. Contoh di sini sa'ala yas'alu, ada apanya? Ada hamzahnya. Di mananya? Di ain fi'ilnya. Maka sa'ala datang ke fi'il mudhari'nya bukan yaf'ulu, bukan yaf'ilu, tetapi yaf'alu. Yas'alu, bukan yas'ulu, bukan yas'ilu, tetapi yas'alu. Tuh. Bisa dipahami? Ya, paham enggak paham? Harus paham, ya. Paham nggak paham? Harus paham. Ya. Harus yaf'ul sama yaf'ilu itu gimana? Kan kalau yaf'ul ya, kan ada artinya. Kalau yaf'ul itu kan kapan ini menunjukkan bahwasanya itu yaf'ulu atau yaf'ilu itu gimana? Yang mana? Yang ini? Ya. Kalau yang yaf'ulu atau yaf'ilu, kalau kita mau bikin kalimat, ya, bikin kata tanpa ada syarat ini kan, ya. Tidak ada huruf apa tadi? Huruf halqi. Sama saja, ya, sama saja. Tidak ada huruf halqi, ya. Tetapi kalau kita mau bikin kata, bikin kalimat yang mau dimasukkan ke wazan yang ketiga, wazan fa'ala yaf'alu, maka mesti kita harus bikin kata yang ada salah satu huruf halqi di ain fi'il atau di lam fi'il. Enggak berubah arti, enggak. Oh, itu beda. Karena apa? Itu yang masalahnya kalau fa'ala jadi fu'ila kan sudah beda. Ya. Nanti kalau ini namanya fi'il madi mabni maklum, ya. Kalau ini mabni majhul, ya. Ini maklum, ini majhul. Maknanya sudah beda. Kalau ini telah mengerjakan, kalau ini telah dikerjakan, ya. Ini maknanya maklum, ini majhul. Belum sampai ke sana kita, masih jauh, ya. Nah, kalau sudah fu'ila, ya maknanya sudah berubah. Contoh, kataba menulis, kutiba ditulis.
Nasoro telah menolong, nusiro telah ditolong, syakaro telah bersyukur, syukiro telah disyukuri, ya telah disyukuri, ya. Sobaro telah bersabar, subiro telah disabarkan, ya ini orang musibahan sing sabar ini jenenge subiro gitu kan. Dahola masuk, duhila telah dimasukin, ya telah dimasukin. Ya, jadi apa? Bunaya bukan itu, ya itu termasuk kata benda, ya. Bunaya itu kan anak ya. Ya bunaya, nah, itu kalimat isim, ya kata benda. Ibnun, ya ibnun jadi bunaya, ya. Gitu. Amala, itu amala, ya betul, amala 3 hurufnya, amala. Gini ngebedain fiil itu fathah, fiil madi fathah semuanya, ujungnya fathah, fa'ala. Nanti kalau sudah di sini doma, di tengahnya kasroh, mesti fiil madi tapi majhul, ya. Nanti itu, ya. Amala bisa ke sini, ya mulu atau ya milu. Tapi yang masul mana? Amila, ya. Yang masulnya amila, ya. Amila ya malu, nanti alima ya lamu, fa'ila ya alu yang masurnya. Tapi kalau bikin contoh betul sah, amala ya mulu atau ya milu, ya. Sah kalau bikin contoh, sah saja, ya. Cuman kalau kata yang sudah ada, itu kita tidak boleh merubah, ya. Kalau kalimat yang sudah ada tidak boleh dirubah. Contoh dalam Al-Quran, yaskuru, berarti kita tidak bisa yaskiru atau yaskaru, karena sudah ketetapan kalimatnya, masyhurnya yaf'ulu, syakaro, yaskuru. Itu saja yang kita bahas di hari ini tentang apa? Fi'il sulasi mujarod yang ain fi'il madinya fathah, maka kedatang ke dalam fi'il mudhari'nya bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, tetapi bisa juga ke wajan yaf'alu dengan syarat harus menggunakan salah satu huruf halqi di ain fi'ilnya atau di lam fi'ilnya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.